Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer nirkabel atau wireless ya. Baik, akan saya tampilkan materinya. Nah, oke, jadi di materi kali ini kita membahas tentang jaringan komputer secara nirkabel ya. Ini penting karena saat ini hampir seluruh jaringan komputer itu sudah menggunakan wireless ya. Nah, nanti kita akan belajar apa sih apa dan bagaimana itu jaringan komputer wireless ya. Oke, kita akan bahas materi yang pertama ya. Oke, jadi jaringan wireless itu dikenal sebagai WLAN ya, Wireless Local Area Network ya, yaitu jaringan komputer yang memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat yang terhubung tanpa menggunakan kabel ya. Nah, kita ngomong secara umum dulu ya. Nanti akan ada WiFi, ada Bluetooth ya. Nanti kita akan bahas beberapa hal yang lain lagi. Oke, jadi intinya eh, cara terhubungnya antar perangkat jaringan komputer itu tidak lagi menggunakan kabel seperti komputer ya, tapi menggunakan sinyal. Nah, nanti kita akan bahas. Oke, nah yang pertama kita ngomong tentang WiFi. WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity ya. Sebenarnya itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah IEEE 802.11. Sulit ya nama aslinya ya. Jadi WiFi itu sebenarnya adalah merek merek dagang ya. Gitu. Karena namanya ini cukup sulit dan apa namanya? Produk yang pertama kali keluar menggunakan teknologi ini dinamakan dengan WiFi, maka sampai saat ini dikenal dengan WiFi. Ya, sama seperti kalau motor itu kan orang sebutnya dengan Honda ya. Meskipun itu mereknya Yamaha, Suzuki, orang bilang tetap Honda. Nah, sama seperti itu ya. Nah, WiFi dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, ini adalah frekuensi yang gratis hampir di seluruh negara. Gitu ya. Jadi ada namanya apa? Eh, Berarti ada frekuensi yang berbayar, Pak? Ada. Frekuensi itu diatur oleh pemerintah, ya. Jadi seperti stasiun televisi itu kan dia menggunakan frekuensi khusus untuk memancarkan siarannya. Jadi nggak boleh sembarangan. Radio itu juga menggunakan frekuensi khusus, ya. Nah, yang gratis hampir di seluruh negara itu frekuensi 2,4 dan 5 GHz, ya. Nah, karena sekarang frekuensi 2,4 itu sudah crowded, sudah apa namanya, lumayan penuh, maka saat ini sudah mulai banyak perangkat WiFi yang dia menggunakan frekuensi 5 GHz ya. Relatif lebih sepi daripada frekuensi 2,4, tapi nanti lama-kelamaan juga penuh juga ya. Cuman frekuensi 5 GHz itu dia lebih banyak, range-nya dia lebih luas ya. Kalau di apa namanya 2,4 itu kita punya channel namanya, itu hanya 11 channel. Tapi kalau di frekuensi 5 GHz kita tuh punya sampai 165 channel. Tapi nggak semuanya free, ya, nggak semuanya free. Hanya beberapa aja yang digratiskan. Oke, kemudian di sini ada namanya non-overlapping channel. Non-overlapping channel itu kalau di 2,4 itu channel 1, 6, dan 11. Nah, apa maksudnya Pak non-overlapping channel ini? Non-overlapping channel itu adalah ketika kita mengirimkan data, itu kan kita menggunakan channel. Channel itu ibaratnya seperti jalan. Jalan untuk mengirimkan data. Cuman karena ini jalannya adalah goib, ya, Anda nggak kelihatan, maka terus diatur. Kalau terlalu berdekatan seperti ini, ya, maka data Anda itu akan kemungkinan rusaknya akan semakin tinggi gitu. Jadi misalnya perangkat A ke B dia menggunakan jalur yang ini, kemudian perangkat C ke D menggunakan jalur yang seperti ini. Nah, ini ada interseksi di sini. Ada interseksi ini di sini dia memungkinkan data Anda itu akan rusak. Nah, kalau rusak dia akan melakukan namanya retransmission. Dia akan melakukan request TCP ya, masih ingat ya? TCP dia melakukan request ulang untuk mengirimkan data yang rusak tadi. Nah, efeknya apa? Seolah-olah jaringan Anda akan lambat karena terlalu banyak data yang rusak dan akan dia meminta yang namanya retransmission. Oke, ya itu sekilas tentang penggunaan channel di 2,4 dan 5 GHz. Kalau 5 GHz dia lebih banyak ya non-overlapping channelnya, jadi ini lebih aman ya. Oke, kemudian standarnya. Standarnya dimulai dengan 82.11a tahun 99 ya. Awalnya dia di frekuensi 5 GHz ya.
dan dia bisa mentransmisikan data maksimal 54 megabit per second. 54 megabit per second itu hanya sekitar 5 megabyte aja, 5 megabyte per second. Ya, jadi itu kalau Anda punya download file ISO-nya Windows misalnya itu 4 giga ya cukup lama kalau transfer rate-nya hanya 5 megabyte ya. Oke, kemudian karena di banyak negara itu frekuensi 5 MHz pada zaman ini tahun 99 ini masih belum free, maka dikembangkan lagi menjadi 802.11b yang mana dia menggunakan channel 2,4 GHz. Namun transfer rate juga dia menurun menjadi 11 megabit per second ya. Nah, ini seperempatnya dari frekuensi 5 GHz. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 2003 menjadi 802.11G. Loh Pak, kok tiba-tiba G? Lah CDE-nya kemana? Nah, Anda silakan lihat di Wikipedia, itu di sana banyak sekali dijelaskan CDE-nya itu digunakan untuk apa. Itu adalah percobaan yang tidak sempat untuk dijadikan standar industri. Jadi dia tidak bisa mencapai kebutuhan industri. Kebetulan yang mencapai waktu itu G ya. G tahun 2003 frekuensinya 2,4, dia bisa 54 megabit per second. Nah, seperti yang A ini. Oke, di frekuensi yang sama 2,4. Kemudian pada tahun ini ternyata penggunaan WiFi itu sudah cukup masif, sudah cukup banyak. 54 megabit per second dinilai kurang, kembangkan lagi jadi N pada tahun 2009. Nah, N ini dia memanfaatkan dua frekuensi secara langsung, 2,4 dan 5 GHz. Ini disebut dengan dual channel. Karena dia menggunakan dual channel, maka dia bisa sampai 600 megabit per second transfer rate-nya. Karena dia menggunakan dual channel. Ya. Mungkin ada yang tanya, Pak, AP saya itu 802.11 itu N, tapi kenapa kok dia cuma mentok di 54 megabit per second? Berarti tidak dikonfigurasi untuk menggunakan dual channel. Biasanya seperti itu ya. Jadi ini dia menggunakan salah satu atau menggunakan salah semua. Dua-duanya. Ya. Kemudian dikembangkan lagi pada 2014 menggunakan AC, standar AC. Nah, ini yang laptop baru-baru Anda itu sudah rata-rata menggunakan AC. Dia sama juga dual channel dan bisa sampai 1,3 gigabit per second. Ini kondisi ideal ya, kondisi ideal. Pada kondisi di lapangannya, sulit sekali Anda mendekati angka ini. Bahkan 80%-nya pun sulit mendekati angka ini, tergantung dari jumlah user atau juga kemampuan akses point yang Anda gunakan. Ya. Kemudian laptop yang baru-baru yang tahun hampir mendekati 2020-an itu dia sudah menggunakan yang namanya AX. AX itu pengembangan dari AC, dia menggunakan dual channel dan dia bisa sampai 12 gigabit per second. Ini laptop yang baru-baru. Yang baru-baru dia menggunakan AX ya. Itulah mengapa laptop baru-baru itu harganya jauh lebih mahal daripada yang agak jadul karena teknologinya lompatannya cukup besar, lompatannya cukup besar ya. Nah, itu kan istilah-istilah teknis, orang susah mengingatnya. Ya, maka dibuat terminologi yang lebih gampang, yaitu WiFi 4, WiFi 5 dan WiFi 6, ya. Jadi WiFi 4 itu dia sama dengan 802.11n, WiFi 5 itu 802.11ac dan WiFi 6 itu 802.11ax. Ya, jadi kalau di laptop Anda ada tulisannya WiFi 6, berarti dia supportnya yang protokol AX. Nah, seperti itu, ya. Oke, kemudian sekarang perangkatnya. Perangkat disebut dengan access point. AP ya, disebut dengan AP access point ya. Jadi jangan nyebutnya WiFi ya, deso ya. Itu untuk sebutan untuk orang yang nggak belajar jaringan komputer ya. Kalau belajar jaringan komputer dia nyebutnya adalah access point atau disebut dengan AP. Nah, ada dua model yaitu indoor dan outdoor ya. Yang indoor sendiri modelnya banyak. Ada yang desktop seperti ini ya, yang diletakkan di atas meja seperti ini, atau ada yang model sailing dan seperti ini. Ini Anda lihat di kampus kita ya, di kampus kita menggunakan model yang seperti ini. Dia dipasang di atas seperti lampu. Nah, itu tujuannya apa? Agar radius pancar sinyalnya itu lebih optimal daripada yang desktop seperti ini ya. Kemudian yang outdoor bentuknya seperti ini. Ini ada yang sektoral. Jadi sektoral itu antenanya dia hanya menuju ke arah tertentu saja. Ada yang omnidireksional seperti ini. Ya, dia 360 derajat sinyalnya. Seperti yang ada di antena access point indoor yang desktop biasanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian modenya sekarang. Modenya itu ada mode pemancar, mode AP access point, jadi dia memancarkan. Itu ada
mode tambahannya yaitu AP router dan AP bridge. Bedanya apa? Kalau AP router itu dia juga bertindak sebagai router AP-nya. Maka subnet yang di wireless-nya dia dan di LAN-nya dia itu berbeda. Jadi ada proses routing di sini. Ya, artinya kinerjanya jadi lebih berat karena ada proses routing di sini. Atau menggunakan AP bridge. AP bridge itu dia subnet yang ada di LAN-nya dan di WiFi-nya itu sama. Jadi dia kayak dilewatin aja. Jadi AP-nya ini dia difungsikan hanya sebagai pemancarnya saja. Nah, itu dia lebih ringan kinerjanya. Ya, biasanya saya gunakan mode bridge kalau menggunakan AP-AP yang jadul, yang kira-kira dia resource-nya terbatas. Ya. Nah, routingnya di mana Pak? Routingnya gunakan router aja. Gitu. Jadi ada perangkat tambahan router. Ya. Kemudian di sisi yang lain itu dia harus di-set sebagai klien atau sebagai penerima. Ya. Jadi kalau Anda menghubungkan dua site, dua tempat ya seperti ini, yang satu router berarti yang satu klien. Kalau dua-duanya router atau dua-duanya klien nggak akan connect, nggak bisa. Ya. Jadi ada satu memancar, satu penerima. Satu router access point mode AP, satu mode klien. Ya. Kemudian ada lagi mode yang lain adalah repeater atau bahasa marketingnya ring extender. Ya. Jadi dia itu fungsinya untuk memperkuat sinyal. Jadi dia diterima sinyalnya, kemudian dikuatin, dipancarkan lagi. Ya, itu apa namanya? Ada pilihannya di konfigurasinya access point ini ya. Dan yang terakhir adalah mode yang namanya mesh. Mesh itu konsepnya mungkin Anda masih ingat topologi mesh ya, yang dia connect-nya ke sana kemari itu. Ya. Kalau menggunakan kabel itu impossible, tidak mungkin karena akan sangat banyak sekali kabelnya. Karena setiap device dia akan punya direct link ke device yang lain. Tapi dengan menggunakan wireless LAN ya, itu dimungkinkan. Jadi ada perangkat seperti ini. Ini namanya UniFi Mesh. Jadi ini Anda cukup pasang satu misalnya ya, satu dengan mode mesh, nanti dia akan modenya repeater. Kemudian ketika Anda pasang lagi, Anda aktif mode mesh, otomatis dia akan mencari temannya sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi keuntungannya kalau pakai mesh ini, kalau ketika satu AP down, maka dia bisa otomatis mencari jalur dengan AP yang lain. Gitu. Itu keuntungannya. Kerugiannya, setiap kali dia melewati satu AP, bandwidth-nya akan berkurang separuh. Nah, kok bisa, Pak? Ya, karena ketika misalnya nih 100 Mbps diterima oleh antena ini, ya. Nah, antena ini dia kan mempunyai mode TX, transmit dan receive. Masih ingat ya? Konsep dasar komunikasi data, ada transmit, ada receive. Nah, otomatis pada satu waktu sebuah antena ini dia hanya menerima separuh dari yang diberikan oleh sumbernya, yaitu 50 megabit per second. Kemudian dilempar lagi ke tetangganya. Juga sama modenya transmit dan receive. Tangan tinggal separuh lagi, 25 megabit per second. Lempar tetangganya lagi dan seterusnya. Lama-lama habis ya. Itu mode mesh. Jadi biasanya mesh ini digunakan untuk environment lingkungan yang tidak butuh data yang besar, throughput yang besar, tapi dia butuh datanya itu nyampe gitu ya. Meskipun lama tapi dia butuh datanya nyampe. Nah, itu biasanya pakai mesh. Oke, kemudian ngomong-ngomong tentang antena, nah ini ada beberapa model antena ya, yaitu SISO, single input, single output ya. Jadi cuma satu antenanya. Nah, pada antena SISO ini kalau dia ada dua mode ya, ada transmit, ada receive. Jadi dia gantian modenya. Kalau dia transmit, maka temannya, lawannya akan menjadi mode receive dan sebaliknya. Kalau dia mode receive, maka lawannya akan menjadi mode transmit. Nah, seperti itu ya. Jadi gantian, satu antena dipakai untuk gantian. Kemudian ada SIMO, single in, multi out ya. Nah, ini dia penerimanya ada sendiri nih, dedicated. Ada transmit dan ada receive. Jadi ketika dia transmit, dia menggunakan antena A, ketika dia receive dia menggunakan antena B dan sebaliknya. Gitu ya. Kemudian ada MISO sebaliknya, dia pengirimnya ada dua tapi penerima cuma ada satu antenanya. Ya sama juga di penerima dia harus gantian. Kalau di pengirimnya kan punya antena masing-masing nih, transmit dan receive. Kalau di penerimanya cuma satu, jadi dia harus gantian modenya. Dan yang paling keren itu ya yang MIMO, multi input, multi output. Jadi dia punya dedicated antena. Nah, inilah konsep yang digunakan pada access point yang Anda melihat antena ada banyak.
Ada akses point yang antenanya ada sampai 6 kayak laba-laba gitu ya, mengerikan ya. Nah, itu dia menggunakan konsep MIMO, multi input dan multi output ya. Jadi dia punya antena dedicated untuk transmit dan dia punya antena dedicated untuk receive. Nah, dan seperti ini bandwidth-nya akan utuh. Karena transmit sendiri, receive sendiri, beda jalur. Nah, kemudian dikembangkan lagi menjadi MU MIMO, multi user MIMO. Jadi kalau antena yang single user MIMO, meskipun antenanya banyak, tapi dia melayani usernya itu secara bergantian. Dia menggunakan time division ya. Jadi meskipun dia punya dedicated antena untuk transmit dan receive, tapi pada satu waktu dia hanya melayani satu user saja. Nah, kalau MU MIMO dia bisa melayani banyak user secara simultan, secara bersamaan karena dia antenanya ada banyak. Nah, seperti itu ya. Biasanya di user itu cuma satu antenanya. Ya, di HP Anda, laptop Anda itu biasanya cuma satu. Biasanya, cuma yang baru-baru sih ada dua. Gitu ya. Oke, itu tentang WiFi. Sekarang kita bahas tentang Bluetooth. Bluetooth itu frekuensinya sama 24 GHz, tapi dia lebih ditujukan untuk penghematan energi. Energi ya. Jadi dia apa namanya powernya kecil agar hemat energi, maka dia menjadi standar di HP ya, di handphone Anda itu dulu zaman saya itu yang ada Bluetooth duluan. WiFi belum ada. Anda Bluetooth duluan karena pada waktu itu WiFi itu dia cukup boros. Kalau pakai WiFi di HP itu cukup boros. Cuman sekarang teknologinya sudah canggih, meskipun kita pakai WiFi tapi dia tetap apa namanya irit baterainya. Nah, cuman untuk Bluetooth sendiri dia digunakan untuk PAN, masih ingat ya, Personal Area Network. Jadi dia menghubungkan device-device yang digunakan di sekitaran kita. Mungkin ada apa namanya wireless headset, mungkin ada wireless printer. Nah, itu dia bisa pakai Bluetooth komunikasinya ya. Untuk terakhir teknologinya adalah Bluetooth 5, dia dapat mencapai 100 meter. Udah lumayan jauh ini ya, tapi tetap tidak sejauh WiFi ya, karena powernya dia jauh lebih kecil daripada WiFi dengan tujuan untuk menghemat baterai ya. Oke, kemudian ada lagi NFC ya, Near Field Communication. Nah, ini yang lagi booming akhir-akhir ini ya. Dia sebenarnya mengembangkan dari namanya RFID, itu dia menggunakan frekuensi radio 13,5 MHz ya. Nah, ini yang digunakan pada apa namanya? Kartu e-tol ya, atau mungkin di HP-HP yang baru itu kalau Anda mau bayar bisa pakai NFC ya. Jadi dia konsepnya adalah kalau Anda pakai ATM itu kan pakai magnetik atau pakai chip, itu Anda pakai PIN, kalau NFC ini tinggal tempel aja, otomatis dia akan terdebit apa namanya uang digital Anda. Nah, seperti itu ya. Dia menggunakan frekuensi 13,5 MHz, maka dia harus berdekatan. Ya, berdekatan ya. Ada yang pasif, ada yang aktif ya. Kalau aktif itu bisa agak jauh jaraknya karena dia punya power. Kalau yang pasif kayak apa namanya e-tol itu dia powernya diambil dari digenerate dari si frekuensi itu sendiri, frekuensi radio itu sendiri ya. Itu ada pembangkit powernya ya. Kalau itu Anda buka nanti ada kayak apa namanya lempengan. Nah, itu untuk membangkitkan powernya dia sehingga dia bisa diidentifikasi. Oke, kemudian microwave. Microwave itu untuk jarak jauh ya. Ini seperti yang Anda lihat di BTS BTS Base Transmission System, bukan BTS yang joget-joget itu ya. Jadi Anda lihat di tower-tower itu dia kan banyak antenanya gede-gede tuh. Nah, itu dia menggunakan microwave ya untuk menghubungkan antar tower. Cuman sekarang tower-tower apa namanya seluler itu pada menggunakan fiber optik karena lebih sekarang fiber optik udah ada di mana-mana ya. Kalau zaman dulu pasang di tengah hutan mau nggak mau harus pakai microwave karena kalau kita ngelor fiber optik nanti dimakan sama beruang ya. Oke, jadi kenapa tower itu tinggi? Karena dia bumi itu melengkung ya. Jadi yang menganut bumi itu datar, bertobatlah ya. Bumi itu melengkung. Itulah kenapa tower itu harus tinggi. Karena dia harus line of sight. Dia harus bisa melihat antena lawannya. Meskipun secara kasat mata kita nggak melihat, tapi ada alatnya untuk mengukur ini. Gitu ya. Itulah mengapa tower itu dia tinggi-tinggi dan banyak antenanya di atas yang bulat-bulat itu.
pemancar-pemancar itu ya. Itu dia menggunakan microwave. Oke, kemudian satelit. Nah, satelit ini yang booming punya si Om Elon ya, Om Elon ya. Itu booming. Indonesia juga punya, namanya Satria, cuman nggak ada kabarnya sampai saat ini ya. Kemarin terakhir kabarnya meledak. Kemudian sekarang lagi dibikin ulang ya. Yang booming punya Om Elon ya. Itu sayang Indonesia masih belum dapat, orbitnya di Indonesia masih belum ada. Dia menggunakan LEO, Low Earth Orbital. Dia ketinggian sekitar 2000 km dan dia bisa memiliki bandwidth yang cukup besar kalau punyanya si Om Elon. Cuman karena dia menggunakan teknologi yang cukup canggih, maka sampai saat ini harganya masih cukup mahal. Tapi bagi Anda yang tinggal di daerah yang terpencil, nah ini biasanya disikat aja daripada nggak punya internet gitu ya. Kalau pada duitnya sih nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, ini yang riset terakhir ya tentang wireless. Kalau WiFi itu kan dia menggunakan sinyal radio. Nah, celah keamanannya adalah orang bisa connect dari manapun. Ya, itu bisa dianggap dari kelebihan ataupun kekurangan. Kenapa kekurangan, Pak? Ya, karena orang bisa secara diam-diam connect ke WiFi Anda, meskipun dia secara fisik nggak ada di sana. Bisa jadi dia melakukan penyadapan data. Ya, nah maka dikembangkan yang namanya LiFi, Light Fidelity, yaitu dia menggunakan sinar lampu ya. Kalau sinar lampu ini kan dia terbatas di ruangan itu. Di luar ruangan sinyalnya nggak ada, maka Anda nggak dapat sinyal. Nah, bagaimana Pak ceritanya data dikirimkan lewat sinar lampu? Konsep dasarnya seperti Morse. Bagi Anda yang pernah ikut pramuka, ada sandi Morse ya. Ada kode pakai lampu. Jadi dia datanya itu dikirimkan menggunakan kode-kode seperti itu yang sangat cepat sekali. Kalau kasat mata kita nggak kelihatan, hanya seperti cahaya biasa, tapi sebenarnya dia itu sedang mengirimkan data. Cepat, berkedip cepat sekali. Nah, keuntungannya adalah Anda bisa jalan-jalan kemanapun, roaming, tanpa harus terhubung ke kabel, ya. Tapi orang yang di luar area Anda nggak bisa mendapatkan datanya. Nah, gitu ya. Itu yang light fidelity. Cuman saat ini masih dalam tahapan riset, masih belum diproduksi secara massal. Jadi kalaupun ada perangkatnya itu masih cukup mahal harganya. Oke ya, baik, itu adalah materi kita pada kali ini tentang wireless network. Jika ada yang tanyakan, silakan Anda tanyakan di grup kita. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.